Halo bro, ketemu lagi bersama gua Bossy Y. Di channel yang sangat sederhana ini, gua biasa ngebahas masalah politik viral kan, atau isu-isu politik, ya kan, yang beredar di tengah masyarakat, namun tidak diekspos sama media televisi gitu kan. Takutnya rencana-rencana pemerintah itu, ya kan, bisa terjadi gitu kan, karena jarang sekali media yang mengeksposnya gitu. Nah, gua tadi baca berita, ya kan, dari remlo.com kalau nggak salah, ya kan. Ini masalah kasus, bukan kasus sih, isu, ya kan. Katanya pengucapan kalimat assalamualaikum itu mau diganti dengan salam Pancasila gitu kan. Ini yang ngomong ketua BPIP lagi nih, ya kan. Padahal kemarin dia udah buat gaduh masalah musuh terbesar agama adalah Pancasila kan. Jadi ya mungkin kan maksud dia katanya ini untuk mempersatukan bangsa gitu kan. Jadi untuk mempersatukan bangsa itu salamnya sama gitu kan, pakai salam Pancasila. Padahal bro ya, kalau menurut gua untuk mempersatukan bangsa itu, iya kan, kalau menurut gua itu pemerintah ciptain lapangan kerja, iya kan, terus bisa nampung 1 juta karyawan. Nah, di dalam lapangan kerja itu ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, ya, karena itu namanya mempersatukan bangsa. Bukan ngotak-ngatik ideologi orang gitu kan. Itu kan baru tuh namanya mempersatukan bangsa. Ciptain lapangan kerja sebanyak-banyaknya, ya kan, lalu di dalam lapangan kerja itu ada Hindu, Buddha gitu kan. Itu namanya mempersatukan bangsa. Nah, kan ini ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang keluar dari, ya sebut aja gitu kan, ketua BPIP ini, ya kan, itu kan namanya apa? Menimbulkan, iya kan, emosional publik, iya kan, publik marah, iya kan, publik jadi emosi gitu kan. Kenapa pemerintah selalu ngutak-ngatik psikologis publik gitu kan? Kan sekarang orang kalau nggak kontrol, ya kan, itu bisa caci maki tuh, iya kan, caci maki ujung-ujungnya yang terkena ITE, penghinaan, iya kan. Padahal itu ulah daripada pemerintah sendiri gitu kan, yang selalu buat orang emosi gitu kan. Nah, terus gue juga tadi baca di berita, ya kan, tuh Menteri PMK tuh, ya kan, gue nggak tahu dia fungsinya apa tuh. Dia sih kalau menurut undang-undangnya katanya dia membangun, Menteri Pembangunan Manusia kan, PMK itu kan. Tapi gua nggak ngerti itu dia cara ngebangun manusianya gimana. Karena tadi gua baca katanya dia mau rencanakan orang yang miskin itu kawin sama orang kaya, ya kan. Jadi lu bayangin bro, ya mungkin gua orang miskin gitu kan, gua beruntung gitu kalau kawin sama orang kaya gitu kan. Tapi kan ini aneh gitu kan. Seharusnya kan dia sebagai Menteri Pembangunan Manusia gitu kan. Berarti tugas dia adalah membangun manusia. Tadinya tolol tuh orang, ya kan, dididik sama dia biar pinter, iya kan. Nah, kalau orang nggak ngerti soal kenegaraan gitu kan, soal Pancasila, dia didik, iya kan, biar orang itu ngerti. Kan itu namanya membangun manusia, iya kan. Kalau itu orang miskin, nah dididik, iya kan, biar dia bisa kerja. Nah, itu namanya membangun manusia.
bukan ngejodohin orang yang miskin sama yang kaya gitu kan. Jadi kalimat-kalimat menteri aja gue kadang-kadang bingung bro ya. Padahal kita sebagai orang yang punya ideologi ya kan, kita yakin bahwa jodoh kita itu sudah diatur sama Tuhan. Kan itu simpel kan, iya kan. Jadi ini apa namanya? Gue sih nggak bisa bilang ini rejim otoriter kan, karena gue juga takut gitu kan. Tapi kan ini kan ada indikasi bahwa rejim ini menuju ke otoriter gitu kan, karena kan memaksakan kehendak rakyatnya kan gitu, iya kan. Sekarang lu lihat aja, mulai dari pajak segala macam, iya kan, pajak asap tuh, iya kan. Terus sekarang nih ucapan ketua BPIP ini, iya kan itu timbul di berita tuh, di berita online itu rame, iya kan. Gue baca di smartphone gue, iya kan, berita online itu isinya itu semua, assalamualaikum mau diganti dengan salam Pancasila, iya kan. Jadi gue juga bingung gitu kan, mau ngomong apa gitu kan, karena dari dulu ya kan, zaman ya sebut aja gitu, gue ngerti politik zaman SBY gitu kan, itu nggak ada narasi-narasi yang seperti ini, iya kan. Harusnya kan para menteri itu kalau dia pengen pusing gitu kan, pusing gimana caranya apa namanya ciptain lapangan pekerjaan gitu kan, gitu aja, nggak usah ngapain ngurus-ngurus ideologi orang gitu kan, iya kan bro. Nah jadi di dalam narasi-narasi pemerintah yang menjengkelkan, akhirnya masyarakat itu emosi, lepas kontrol, iya kan. Terus keluarlah kalimat-kalimat yang nanti ujung-ujungnya menghina gitu kan. Kan kena delik tuh masyarakat, kesian kan. Padahal masyarakat emosi karena ulah pemerintah itu sendiri. Kan gitu ya bro. Nah, apalagi soal ini nih sekarang, iya kan. Dari dulu kita assalamualaikum itu nggak pernah dibahas, iya kan. Masalah assalamualaikum itu, tapi kenapa zaman sekarang itu dibahas? Kan itu aneh gitu. Ini pemerintah sebenarnya ngerjain apa? Kan kita jadi bertanya-tanya ya bro, iya kan. Nah jadi tadi gua udah bilang gitu kan, untuk mempersatukan bangsa itu nggak usah utak-atik lah, assalamualaikum, iya kan. Ciptain aja lapangan kerja. Nah di dalam pekerjaan itu banyak orang dari berbagai etnis, iya kan. Tuh, itu namanya mempersatukan bangsa namanya, iya kan bro. Nah kan tugas pemerintah itu ya bro ya, itu gue sering baca dan sering dengar juga ya kan, tugas pemerintah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, itu pertama, ya kan. Lalu mengurangi kemiskinan, itu ya kan tugas pemerintah. Nah sekarang dengan narasi-narasi itu pemerintah bukan malah mencerdaskan kehidupan bangsa, iya kan. Kalau gue lihat sih, kalau gue pikir gitu kan, dengan narasi-narasi itu justru pemerintah malah bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi membuat bangsa emosi, masyarakat emosi gitu kan. Jadi ntar ujung-ujungnya banyak masyarakat yang masuk penjara, ya kan, karena jengkel, ya kan. Akhirnya dia ngeluarin kalimat-kalimat yang dia sebut menghina gitu kan. Nah jadi gitu bro ya. Jadi sekali lagi ya kan, kita sebagai masyarakat ya, gue sih cuma tukang ojek gitu kan, mungkin lu semua pada pinter gitu kan. Nah kita harus lihat ini efeknya kemana kan gitu, iya kan. Dari ini soal assalamualaikum ini kan gak ada efeknya sama ekonomi kan gitu ya, kalau menurut gua gitu kan. Nah jadi ya mungkin kita yang penting jangan terprovokasi, iya kan. Itu pertama, jangan emosi, iya kan, harus tetap bisa kontrol diri. Nah gua bikin video ini ya kan karena kadang-kadang berita-berita yang ada di online itu tidak tayang di stasiun televisi gitu bro ya. Oke, sebelum gue pamit, gue pernah denger teman gue gitu kan soal film gitu. Nah, kalau kita pengen fanatik sama film itu fanatiklah sama film Wiro Sableng ya kan. Karena film Wiro Sableng itu ya kan, aktornya kan tuh Wiro Sableng itu dia kelihatan bego, dongo gitu kan, lucu ya kan. Tapi dibalik kebegoan Wiro Sableng, tujuan dia baik. Ya kan, tujuan dia adalah menyelamatkan orang-orang yang tertolongan, ya kan. Itu tujuan Wiro Sableng. Nah kalau mau fanatik, janganlah fanatik sama film Pinocchio. Pinocchio itu walaupun dia lucu, ya kan, walaupun dia apa sih namanya imut gitu kan Pinocchio itu, tapi di balik Pinocchio itu pembohong ya. Jadi kalau mau fanatiklah sama film Wiro Sableng, jangan fanatik sama film Pinocchio. Oke bro, gua posisinya di pinggir jalan ya.
Kalau salah dibenarkan, ya kan, kalau agak berisik tolong dimaafkan dah.